marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah kita. Salam, damai Kristus beserta kita semua. Di hari Minggu Paskah ke-7 ini, saat saudara kita merayakan kemenangan dalam Idul Fitri, kita pun terus merayakan kemenangan Kristus atas maut yang telah membawanya ke dalam kemuliaan surgawi, bersatu dan berkarya di dalam Allah. Ibrani 1 ayat 3 menulis, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Dengan bangkit berdiri, kita nyanyikan Tuhanmu, haleluya. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat bala sorga semua puji Dia. Hendaklah semuanya puji nama Tuhan Allah, sebab atas perintahnya semuanya tercipta. Hai alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah, hai api, hujan, es dan salju, kabut, angin, badai, bernyanyilah semuanya memuji-muji Dia, sebab yang tinggi luhur hanya nama Tuhan Allah. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat kerubim serafim pun puji Dia, yang mendirikan semuanya untuk selamanya. Keagungannya mengatasi langit alam raya. Wahai segala raja serta pemerintah dunia, teruna anak darah, orang tua dan yang muda, bunyikan bagi Tuhanmu seruling dan kecapi, dan puji Dia dengan sorak-sorai dan menari. Nyanyikanlah haleluya, haleluya. Saudara-saudara, kebaktian ini terjadi dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Tugas dan panggilan kita sebagai gereja tidak terlepas dari perintah dan teladan Tuhan Yesus. Semasa hidupnya di dunia, Yesus mengajarkan para murid dan pengikutnya untuk bersatu menyatakan karya dan misi Allah di dunia. Tema hari ini, menyatu dengan Allah dan berkarya, mengingatkan kita untuk menghadirkan karya Kristus yang telah bangkit di dalam ruang hidup bersama orang lain. Inilah yang menjadi doa Yesus dalam Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku.
Doa Yesus sesungguhnya mengajak kita berefleksi. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menghayati kesatuan hidup kita dengan Allah, ataukah kita lebih memilih melepaskan diri dan mengabaikan relasi dengan Allah? Masihkah ada hasrat untuk menyatakan karya Allah bagi sesama, atau kita lebih berfokus pada hasrat dan ambisi diri tanpa memberi ruang cinta kasih pada sesama? Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segar. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Makin berniat menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segar. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Marilah kita masuk dalam keheningan dan menaikkan pengakuan dosa kita secara pribadi kepada Tuhan. Bapa dalam surga, inilah pengakuan dosa kami. Engkau sungguh mengenal hati kami lebih dari siapapun. Biarlah pengakuan dosa ini menjadi tanda penyesalan sekaligus keberserahan hati kami pada rahmat dan cinta kasih-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, dan perbaruilah kami dalam kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu, ku dekat padamu, ku dekat padamu. Di sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu.
Berita anugerah disampaikan kepada setiap kita yang dengan tulus mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 56 sampai 58 menyatakan, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berfirman kepada kami di tengah konteks kehidupan kami, di tengah pergumulan dan persoalan kami, di tengah ketakutan dan kekhawatiran kami. Sehingga kami mengerti, kami memahami, dan kami tahu betul betapa Tuhan menyertai kami dan Tuhan senantiasa dekat dengan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa demi Kristus. Amin. Pembacaan kita dari Yohanes pasal 17 ayat yang pertama hingga yang ke-11. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anak-Mu, supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi
dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu. Dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu. Dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Saudara-saudara, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, serta memegangnya di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bacaan dari Injil Yohanes tadi menuturkan tentang doa Tuhan Yesus. Dan seringkali saudara-saudara orang membandingkan doa Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes dengan doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Kali ini saya tidak akan membandingkan kedua doa itu. Tetapi saya akan berbicara tentang persamaan di antara kedua doa itu. Persamaannya itu di sini. Yaitu bahwa di dalam kedua doa Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus sedang berada dalam situasi krisis. Tuhan Yesus hampir saja menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawabnya di bumi ini. Dan itu berarti ia hampir saja akan disalibkan, dia akan menderita, dan dia akan mati. Waktunya sudah dekat. Dia mengalami ketakutan, dia mengalami situasi krisis, dia mengalami kecemasan seperti yang tergambar di dalam peristiwa Getsemani. Memang saudara-saudara, di dalam Injil Yohanes tidak digambarkan ketakutan, kecemasan itu. Tetapi saya percaya bahwa Yesus pun mengalami ketakutan dan kecemasan di saat-saat situasi kritis, di saat-saat situasi cemas seperti itu. Dan memang saudara-saudara, kita semua senantiasa diperhadapkan dengan situasi krisis.
Hampir sepanjang hidup kita, saudara-saudara, kita mengalami krisis demi krisis demi krisis. Ada krisis rumah tangga, ada krisis di dalam pekerjaan kita, ada krisis menyangkut sekolah kita, ada krisis sosial politik, ada krisis ekonomi. Tetapi saudara-saudara, setiap krisis-krisis itu senantiasa menghantam kita dan kita harus menghadapinya. Dan saudara-saudara, hidup ini bukan seperti panggung sandiwara. Kita tidak tahu kapan krisis ini akan berakhir. Dan kita tidak pernah tahu apa lagi yang akan datang atau efek setelah krisis ini terjadi. Kalau di panggung sandiwara, saudara-saudara, kita punya skrip. Kita punya naskah, kita tahu apa yang akan terjadi, kita tahu apa yang harus kita bicarakan, dan kita tahu jelas akhir dari sebuah cerita, akhir dari sebuah drama. Tetapi di dalam kehidupan, saudara-saudara, tidak ada skrip, tidak ada naskah. Allah tidak memberikan kepada kita skrip atau naskah apapun. Kita berjalan di dalam kehidupan dan kita mengalami berbagai pergumulan, mengalami berbagai persoalan, momen-momen kejutan yang kita tidak tahu kapan berakhir. Apalagi yang akan datang kita tidak tahu sama sekali. Dan saudara-saudara, pada saat-saat seperti ini, kita memang harus meresponnya. Ilusi, saudara-saudara, ilusi kalau orang mengatakan bahwa kita tidak akan mendapatkan persoalan, kita tidak akan mendapatkan masalah, kita tidak akan berjalan seperti berjalan di jalan yang bebas hambatan. Semuanya lurus, semuanya aman, tentram. Saudara-saudara, pengalaman hidup kita membuktikan kita mau jadi orang baik atau orang jahat. Kita mau banyak ke gereja atau tidak ke gereja. Kita semua sepanjang hidup pasti akan mengalami krisis demi krisis yang seringkali tidak terduga. Bisa bentuknya sakit penyakit, bisa bentuknya kegagalan, bahkan kematian. Krisis adalah bagian hakiki dari kehidupan ini. Dan saudara-saudara, kita tidak punya cara lain untuk menghadapi krisis ini, kecuali menghadapinya. Anda tidak mungkin mundur. Bagaimana orang menghadapinya, saudara-saudara? Ada dua. Yang pertama, yang melihat krisis itu secara negatif. Mereka melihat krisis itu sebagai tekanan, daya atau energi yang akan menghancurkan mereka, yang akan membinasakan mereka, yang akan merusak kehidupan mereka, yang akan mengenyahkan mereka, yang merongrong kehidupan mereka dan mereka merasa tidak berdaya. Takut, dikuasai oleh kecemasan karena pada tekanan besar, beban menjadi lebih berat. Orang-orang seperti ini hidup dalam frustrasi. Setiap hari, setiap saat senantiasa mengeluh. Seperti orang yang tidak memiliki pengharapan dan imannya sudah runtuh habis, hancur. Pegangannya pada Tuhan itu seperti melemah. Bahkan melarikan diri dari Tuhan. Yang celaka saudara-saudara, orang-orang seperti ini seringkali berupaya survive. Dan di dalam upayanya untuk survive itu dia tidak segan-segan untuk menghancurkan orang lain, melakukan eksploitasi terhadap orang lain, memanipulasi data, korupsi, atau apapun. Yang penting aku survive, yang penting aku aman, aku tidak peduli pada orang lain. Dan orang seperti ini, saudara-saudara, menurunkan derajat kemanusiaannya. Mereka menjadi seperti serigala terhadap sesamanya.
Tentu bukan respon seperti ini, saudara-saudara, yang kita kehendaki. Karena sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita punya respon lain. Apa respon kita? Yang pertama, saudara-saudara, kita memang harus sungguh-sungguh bertumpu pada keyakinan kita pada Tuhan Yesus Kristus. Kita minta supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, Tuhan menolong kita. Kita tidak akan sanggup menghadapi pergumulan itu. Kita tidak akan sanggup menghadapi persoalan itu. Kita minta, kita berdoa, Tuhan tolong, Tuhan kuatkan. Ada sebuah lagu mengatakan dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Ingat lagu itu, saudara-saudara. Dan Yesus ajarkan itu. Ketika dia menghadapi krisis, ketika dia menghadapi pergumulan, apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Firman Tuhan di dalam Yohanes 17 mengatakan, dia berdoa, dia menengadahkan kepalanya ke atas, dia berdoa. Dia tahu ini persoalan ini berat. Masalah ini luar biasa, aku tak akan sanggup menghadapinya dan aku butuh doa, aku butuh dipersekutukan dengan Tuhan, dengan Allah. Kita butuh doa, saudara-saudara, doa. Dan Tuhan Yesus tunjukkan betapa kita membutuhkan doa. Pertanyaannya apa doa Tuhan Yesus, saudara-saudara? Ada dua. Yang pertama, saudara-saudara, kalau kita perhatikan, Yesus berdoa dan di dalam doanya dia memuliakan Allah. To glorify his Father. Yesus tidak mengeluh. Yesus tidak marah. Yesus tidak frustrasi. Tapi dalam doanya, saudara-saudara, dia berdoa, dia memuliakan Allah. Dia memuji Allah. Dia bahkan bangga, saudara-saudara, bahwa dia boleh berpartisipasi dalam proses penyelamatan dunia ini. Apa artinya? Artinya dia keluar dari egosentrisme menjadi God-sentrisme. Bagi Yesus, saudara-saudara, keselamatan umat manusia dan dunia, keselamatan saudara dan saya ini jauh lebih penting daripada keselamatan dirinya sendiri. Itulah sebabnya dia nggak mengeluh, dia tidak marah. Sebaliknya, dia memuji Allah. Dia bersyukur bahwa dia terlibat di dalam proses penyelamatan umat manusia dan dunia. Bukankah saudara-saudara betapa seringnya ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi krisis, kita justru mengeluh, kita menjerit, kita datang berdoa untuk meminta-minta. Kita jadikan Allah seperti ATM yang datang cuma minta terus. Dan Yesus mengajarkan kepada kita, Allah tahu pergumulanmu, Allah tahu persoalanmu, kamu gak minta pun Allah tahu. Seperti Allah itu seperti orang tua yang tahu masalah anak-anaknya, Allah tahu. Dan Yesus memuji Allah. To glorify him. Hal yang kedua, saudara-saudara, Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Murid-muridnya ini orang yang rapuh, orang yang lemah, orang yang punya potensi untuk mengkhianati dia seperti Yudas mengkhianati dia. Orang-orang yang bodoh karena para nelayan. Orang-orang yang rentan sekali dalam kehidupan. Tapi Yesus berdoa, dalam doanya dia memuji murid-muridnya itu, saudara-saudara. Di dalam doanya dia tahu bahwa murid-muridnya ini diserahkan oleh Bapaknya kepadanya untuk membantunya dalam proses penyelamatan umat manusia dan dunia ini. Yesus berdoa untuk mereka karena apa, saudara-saudara? Karena Yesus tahu di dalam kapasitas mereka, dalam kemampuan mereka tidak akan sanggup untuk mengerjakan karya Allah di muka bumi ini. Tetapi mereka pasti sanggup. Mereka pasti bisa kalau apa?
kalau mereka bersekutu dengan Allah. Oleh karena itu Yesus mendoakan mereka supaya mereka mendapatkan kekuatan, keteguhan, kreativitas, inovasi untuk melaksanakan pekerjaan penyelamatan Allah di muka bumi ini. Saudara-saudara, Anda dan saya tidak akan mungkin mampu menjadi partner Allah di tengah-tengah situasi krisis seperti ini kalau kita tidak membiarkan diri kita bersekutu, menyatu dengan Allah. Membiarkan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Membiarkan Allah membuang segala egosentrisme kita. Sehingga hidupku bukannya aku lagi, tetapi Allah. Dan saudara-saudara, di tengah-tengah situasi seperti ini, jangan pernah lupa berdoa. Bukan cuma berdoa memohon kekuatan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, tapi berdoa juga untuk para dokter, berdoa juga untuk para suster, berdoa untuk para medik, berdoa juga untuk para relawan. Mereka yang bekerja sungguh-sungguh untuk membantu menghentikan virus corona ini, saudara-saudara. Mereka ini yang butuh didoakan karena mereka tidak akan mungkin dan mampu melakukan pekerjaan yang sangat berat itu kalau tidak didoakan, kalau Allah tidak bekerja memberikan kepada mereka kekuatan. Oleh karena itu, saudara-saudara, di tengah-tengah situasi apapun, masalah apapun, tantangan apapun yang Anda hadapi, belajar dari Yesus. Mulailah dengan hal yang paling simpel, yang paling sederhana. Berdoa. Firman Tuhan, saudara-saudara, mengingatkan kepada kita, jangan lupa berdoa, 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 karena Anda butuh kekuatan Allah. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala cinta-Mu, untuk pertolongan-Mu, untuk pemeliharaan-Mu, dan Engkau menunjukkan ya Tuhan, betapa Engkau tidak pernah jauh dari kami. Engkau dekat dengan kami. Engkau hanya sejauh doa. Oleh karena itu Bapa, di tengah-tengah berbagai pergumulan dan persoalan, jangan biarkan kami melupakan Engkau ya Tuhan. Jangan biarkan kami menjauh dari Engkau. Jangan biarkan iman kami gugur. Jangan biarkan kami terpuruk. Tapi Tuhan, tolong kami, gerakan kami, sehingga di tengah-tengah situasi apapun, kami datang kepadamu, berdoa kepadamu, meminta kekuatan kepadamu, karena Engkaulah sumber kekuatan dan pengharapan kami.
Bapa, jangan biarkan juga di tengah-tengah situasi seperti ini kami terpuruk menjadi egois. Tapi tolong kami Bapa, agar supaya kami mampu mendoakan dan memperhatikan serta menolong sesama kami. Membantu mereka yang membutuhkan, yang mengalami kesulitan, yang frustrasi, yang sakit, yang membutuhkan pertolongan. Sehingga mereka boleh mengalami betapa baiknya Tuhan itu melalui kehidupan kami. Bapa, berkatilah setiap rumah tangga yang pada saat ini mengikuti ibadah. Kau pimpin mereka Tuhan, Kau yakinkan mereka betapa Bapa ada bersama-sama dengan mereka. Bapa hadir dalam pergumulan mereka. Bapa mendengar keluh kesah, ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan mereka. Dan Bapa akan senantiasa memeluk dan menjaga mereka. Oleh karena itu Bapa, ajarlah mereka untuk menyerahkan segala kekhawatiran kepadamu. Karena Engkaulah yang akan senantiasa menjaga dan peduli kehidupan mereka. Bapa, kami berdoa untuk para dokter, suster, para medik, para relawan, pemerintah yang bekerja keras untuk melawan dan menghentikan pandemi corona ini. Engkau berkati mereka Tuhan, Kau berikan komitmen dan tanggung jawab penuh. Sehingga mereka sungguh-sungguh mampu untuk melaksanakan tanggung jawab ini dengan sebaik mungkin. Dan jagalah kesehatan dan kekuatan mereka ya Bapa. Sehingga mereka senantiasa dapat menyerahkan seluruh potensi yang mereka miliki dengan sebaik mungkin. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk cinta kasih yang Kau berikan kepada kami semua. Kami berdoa juga untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudara kami, umat Islam yang akan menyelenggarakan Hari Raya Idul Fitri. Kau berkati mereka Tuhan, Kau berikan kepada mereka sukacita dan kegembiraan. Dan biarlah pada saat momen seperti ini, kami semua dapat saling memaafkan. Dan kami semakin membangun tali cinta kasih dan solidaritas. Terpujilah namamu Bapa, demi Kristus Yesus Tuhan yang hidup. Kami berdoa, amin. Persembahan yang kita berikan menjadi tanda syukur kepada Tuhan, sekaligus wujud kepedulian kita satu sama lain. Ibrani 10 ayat 24 berkata, "Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Marilah kita memberi persembahan kita dengan penuh ketulusan dan sukacita." Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Ya Allah yang kami kenal dalam diri Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami datang membawa persembahan syukur kami. Terimalah ya Tuhan, mampukanlah kami juga agar menjadi persembahan yang hidup dalam menyatakan karya kasih-Mu. Dalam nama Kristus kami bersyukur. Amin. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadanglah jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang teguh, Tuhan ku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak kaya, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Kadang-kadanglah jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang teguh, Tuhan ku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak kaya, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Kuasa Tuhan menguatkan diriku. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudara-saudara, tinggallah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
Saudara-saudara semua, saya harap Anda semua tetap bersuka cita. Memang akan ada banyak tantangan persoalan, tapi jangan pernah lupa. Ingat Tuhan, tetap berdoa. Karena apa? Karena Dia hanya sejauh doa. Tuhan berkati.